juga tunggunya di sono. Ya, terus. Boleh ada airnya. Terus. Terus. Ya. 10 rial. Pas. चाचा अपने गेट पे जाओ नहीं भैया बोलो हम Cheers. Anu, tesih anu nggih. Sebentar Bapak, foto oke. Tak ambilkan Bapak sini Bapak. Amit. Amit. Sini. Ini harus dalam dengan Pakistan nih. Kuis. Sekarang sip. Padahal enggak, Mbak? Ya, sini. Ya, fokus. Oke, semua jamaah terus saya. 1, 2, dan 3. pemirsa yang berbahagia, saat ini kita berada di Masjid Quba, Madinah Al-Munawwarah, masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama jamaah dari PT Kaisa Lilhad Semarang, 51 dengan semangat menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala dalam Masjid Quba ini, diharapkan salat sunnah kita dan zikir serta doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pemirsa yang berbahagia, insya Allah perjalanan kami setelah ini akan menuju ke tempat yang berikutnya, yaitu Pasar Kurma, kemudian Makbar Uhud, dan berikutnya akan di Masjid Kondak dan seterusnya. Fokus terus. Pemirsa, perjalanan kami akan kita tempuh selama hampir 9 hari. Kita masih ada 1 hari di Madinah untuk menyelesaikan, dan kita akan mengimprove kembali untuk memantapkan kembali manasik-manasik kita. Oleh karena itu, dengan harapan setelah kita menunaikan salat sunnah di Masjid Quba ini, kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala oleh masjid ini, dan semoga perjalanan umrah kita mendapatkan umrah yang makbul. Amin. Ya Allah. Amin. Allahumma amin.
Bentar Pak, sampai jangan putar dulu, fokus ya. Oke. Pemirsa yang berbahagia dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putar Pak, jangan putar Pak. Oke, terus. Fokus saya. Oleh karena itu, pastikan selama perjalanan kita adalah perjalanan yang dilambai dengan keikhlasan dan kesabaran. Oleh karena itu kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana lingkungan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Asy-syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ij'alhu ya Allah umrah maqbulan wa tijaratan lan tadur ya 'alim ma tusdur. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima Selanjutnya kasih. kita lanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Korma. Aisalilha, Semarang 2014. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak Anggi nggak ketinggalan tadi. Ya, ini ketinggalan. Ada yang ketinggalan tadi. Oke, masih ditekan ini. Albara. Makro. Ini ibu nggak kelihatan tadi bu. Biar masuk nanti kalau di video klip bu. Biasanya Kaisar Rossi ada kasetnya nanti. Kalau ada Kaisar Rossi nanti kan ada kasetnya, jenengan nggak kelihatan bu. Oke yuk jalan. Terima kasih. Pertama Allah dan terziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabati. Alhamdulillah ini perjalanan yang kedua. Insya Allah kita akan menuju ke kebun kurma. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya hijrah ke kota Madinah, akan tetapi Rasulullah di tengah perjalanan berdoa, ya Allah saya dihijrahkan ke tempat yang berakah, bahkan lebih daripada kota Mekah. Kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim juga Nabi Mu'yarab, dan juga saya Nabi Mu'yarab, kata Rasulullah. Maka di kota tanah Madinah ini merupakan tanah yang subur. Dan kedua, insya Allah kita akan menuju kebun kurma. Sudah sampai dekat sekali karena di Kuba ini Mas pokoknya mangan ke saya. Oh, mangan yang banyak dulu aja. Mantap. Dah, jalan. Pemirsa yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berada di kebun kurma Madinah bersama jamaah Kaisar Rossi 2014. 51 jamaah saat ini sedang menikmati suasana icip-icip jajal untuk makan kurma. Dan harga kurma sangat bervariasi. Nah ini juga juragannya. Ini juragannya Mas Eko yang sering langganan di tempat. Baiklah para pemirsa, setelah kita di sini nanti akan terus lanjutkan perjalanan kita menuju dan juga Masjid Sabtu. Memastikan mengikuti perjalanan Cilidor Kaisar Rossi di Madinah. Maka semoga pemirsa lama lagi akan berkunjung di Madinah dan Makkah. Insya Allah. Bye bye. Oke. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itulah pada saat ini kita sudah berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah dengan harapan sisa usia yang tidak tahu kapan dipinta oleh Allah, ibadah kula panjenengan yang ka'ruh ditampa apa ora, dan ibadah kula panjenengan yang kemudian saat ini malas apa gak selama ini
insya Allah ketika kita bersama-sama Nabi mengunjungi makbarah Nabi, mengunjungi kota Nabi ten Madinah menika, sedaya amal kesayangan kula panjenengan dipun tampili Allah Subhanahu wa taala. Umpamane kok wingi kerapati anu ditingkatkan kualitasnya iman kula lan panjenengan sehingga di Madinah ini tidak ringan tapi berat dalam timbangan amal kula lan panjenengan. Subhanallah. Ibu bapak, insya Allah perjalanan kita akan kita lalui bersama untuk memulai umroh. Umroh yang menjadi salah satu niat kita. Dan di Mekah ini tidak ada kata terindah kecuali mahabbah, cinta kepada Nabi. Semoga kecintaan kula panjenengan kepada Rasulullah SAW tidak akan pernah lenyap dan luntur selama hidup kita, dan lumeber datang kecintaan kepada Nabi untuk dan anak-anak kula lan panjenengan semuanya. Oleh karena itu, apa yang bisa kita ambil dari kecintaan kita kepada Nabi? Beliau adalah memiliki sifat-sifat yang sangat indah, sidik, benar. Kemudian fatona, cerdas. Yo fikirane, yo perasaannya, kebenaran ucapannya, kebenaran tindak lanjutnya. Disebut katakan dening Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yakni apa yang diucapkan Nabi, yang dilakukan Nabi, yang diperintahkan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Rasulullah melakukan hal-hal di luar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, taat Allah wis ana Qur'ane, nggih. Taat Rasul wis ana hadise. Taat ulama ana kitab-kitabe. Taat pemerintah wis ana undang-undange. Lha apa mboten? Nah, taat Allah Al-Qur'anul Karim. 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1 juta lebih hurufnya, itu adalah pedoman pelaksanaan gesang kula panjenengan, way of life bagi kita. Taat Nabi was ana hadise, maka dipun sebataken al umrah bainal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah kafarah, penebus dosa di antara keduanya. Dadi nek awake dhewe oleh rezeki insyaallah iki umrah sok tanggal 7 tekan 8 tekan omah, engko sedilongkas mangkat meneh. Sedilongkas mangkat meneh. Sak anake, sak putune, sak besane. Subhanallah. Jadi kafaratul lima bainahuma. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi hadis ini. Maka disebutkan oleh Nabi bahwa umrah adalah sebagai pembebas dari segala dosa. Lajeng wonten malih bilih dipun sebataken taat Kanjeng Nabi ana hadise, taat ulama ana kitab-kitabe. Kita ini bisa melaksanakan sholat, ibadah, apa saja yang kita tunaikan, tidak pernah melihat baginda Rasulullah sugeng karo perjuangan para sahabat. Boten ngerti perjuangannya pun para salihin, tabi'in. Tetapi kita ini bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, bisa zikir, bisa tahlil, bisa manakib, bisa berjanjian, dan seterusnya. Itu karena ulama-ulama dulu, mbah kula panjenengan, nenek kula panjenengan, orang tua kita, itulah yang kemudian juga para ulama-ulama yang kita yakini kemampuannya untuk gedok tular ke ilmunya Kanjeng Nabi. Sebab Kanjeng Nabi wafat tidak membawa warisan apapun kecuali al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris ilmunya para nabi. Lah awake dhewe ini meneruskan mengikuti perjuangannya para nabi dengan harapan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aja mati sik nek gak tetep iman. Nah, Ibu Bapak, maka umroh yang akan kita tunaikan besok pagi adalah sebagai perubahan diri kita menjadi lebih baik. Nah, diawali dengan apa? Dengan mikot. Mikot yaitu garis demarkasi ingkang dipun tentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai niat membersih sucikan batin kita menuju ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah.
Ketika nanti kita 15 menit atau 20 menit sampai setengah jam menuju ke Bir Ali, namanya Bir Ali. Birun itu baik, Ali itu tertinggi. Maka di tempat kebaikan yang diagung muliakan oleh Allah, di Zulhulaifah, yaitu tempat mikot kita, kita nanti akan turun menunaikan sholat sunnah ihram. Usolli sunnatan lil ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa, usolli sunnatan lillahi ta'ala. Jadi usolli sunnatan lil ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat ihram 2 rakaat karena Allah, sunnah itu. Dimulai dari hotel kita untuk menyempurnakan sunnah umroh dan ihramnya, yakni mandi gajah. Tahu mandi gajah? Mandi besar. Nah, ya. Mandi gajah itu mandi besar. Seluruhnya dikocor, apa itu? Di shower. Nah, niatnya niat ingsun adus ihram. Nah, ya. Nawaitu ghuslan lil ihram sunnatan lillahi ta'ala. Nak ora iso niat ingsun salat, kok salat. Adus ihram. Nah, terus hal-hal yang sunnah, membersihkan hal-hal yang terasa kita suker. Suker itu cara keribu apa toh? Areget, kotor. Cara karawen atau karawen? Ya padha ae. Nah, iya. Yang kelihatan suker, kotor, gak enak awak, maka dipotong. Ada mencukur jenggotnya, mencukur bringosnya, dan mencukur yang lain. Sebagai sunnah, memotong kuku dan seterusnya, membersihkan dan seterusnya. Nah, setelah melakukan sunnah ihram, maka kita mandi ihram selesai dan kita memakai pakaian ihram, yaitu putih-putih disunahkan, seluruhnya tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Besok tidak boleh ibu-ibu ketika pakaian ihram memakai